Good morning, selamat pagi. Hari ini hari 23 hari bulan 1 tahun 2026. Sudah hampir 2 minggu kita menjalani bulan ini. Kita tidak sadar bahwa masa berlalu dengan sangat pantas. Tapi yang penting di sini kita, walaupun masa berlalu dengan pantas, tapi kita dapat mengisi hari-hari yang telah dilalui itu dengan penuh bermakna. Kehidupan yang mempunyai arti, bukan kosong atau sia-sia. Makna berarti itu seperti menolong orang lain, membantu, bukan satu tanggung jawab yang baru yang baik. Walaupun itu bagi manusia melelahkan, tapi yang penting di sini adalah kita telah membantu orang lain, menolong orang lain. Mungkin di dunia ini orang tidak akan ingat kita punya budi, tapi kita sedang mengumpulkan harta kita di surga. Sebab Tuhan melihat yang tersembunyi, yang membalas semua orang menurut upaya mereka, kerjaan mereka yang baik, entah itu baik, entah itu jahat. Tuhan yang tahu, karena kita lakukan semasa kita hidup di dalam dunia ini. Hari ini cuaca ada mendung. Saya boleh rasakan hari ini mungkin akan hujan, mungkin sebelah pagi atau mungkin tengah hari. Saya berharap hujan tidak akan turun dengan lebat, tapi mendung-mendung macam ini pun tidak berapa panas, bagus, sejuk-sejuk. Harap-harap tidak akan hujan lebat pada sebelah petang. Nah, kalau hujan lebat pasti akan mengakibatkan kawasan yang rendah akan banjir, dan itu akan membuatkan kesusahan lalu lintas pada petang. Di hari kemarin tidak berapa jam, lalu lintas pun bagus. Jalan di Setubobon pun oke sudah, sebab jalan pun sudah diperbaiki, sudah disimin, diturap. Itu yang mengakibatkan kesusahan lalu lintas, karena orang yang mengelakkan jalan yang buruk, yang tidak rata, yang berlubang-lubang di sebelah kiri dan raya. Kita dalam hidup ini perlukan lebih banyak kesabaran, ketabahan. Saya pun harap saya
bersabar semua tingkah laku orang terhadap saya. Dalam sebarang, dalam semua keadaan dan situasi, Tuhan akan beri saya kesabaran dalam macam banyak keadaan dan situasi. Hari ini saya berharap saya dapat makan makanan yang baik, lebihkan sayur. Saya akan mula dengan makan makanan yang real food, kurangkan karbohidrat seperti nasi, lebihkan sayuran dan protein, karena protein dan sayuran itu membuatkan saya kenyang dengan lebih lama. Saya tidak mudah merasa lapar. Kalau kita makan tepung, kue-kue semua itu akan membuatkan kita punya insulin naik tinggi. Jadi saya mengamalkan dahulu makanan yang seimbang, yang real food, bukan yang processed food, dan berhenti untuk makan kue atau tepung-tepung, roti, semua itu, untuk mendapatkan hasil kesan yang baik. Karena saya memakan obat kolesterol, saya dapat belajar daripada itu. Kalau saya makan processed food, junk food, saya merasa badan saya sakit di perut, karena saya tidak makan sesuatu yang real food, gastrik. Saya dapat belajar makan benda yang bertepung itu membuatkan insulin saya menjadi naik. Saya merasakan sakit, peradangan. Mungkin saya akan kurangkan juga pengambilan karbohidrat. Nah, itu membuatkan perut saya menjadi cepat penuh kalau saya makan obat kolesterol pada sebelah malam. Jadi saya akan berhenti sementara, akan makan tepung nih, kurangkan nasi supaya saya dapat makan obat kolesterol dengan tanpa merasa sakit sangat di bagian perut, gastrik. Saya mengalami masalah kalau saya ambil makanan secara berlebihan atau nasi. Kalau saya merasa penuh di perut, itu tidak sesuai dengan obat kolesterol yang saya makan. Jadi saya sesuaikan pada hari kemarin. Kalau saya makan makanan yang real food, bukan yang bergoreng, fry, dan hasilnya kesannya bagus. Saya dapat mengurangkan sakit gastrik di perut apabila saya makan kolesterol. Samping itu juga, selepas saya makan pada sebelah pagi hari ini, saya mengambil masa untuk berjalan-jalan selama 15 menit untuk membantu menurunkan kolesterol supaya insulin tidak berapa terlalu akan secara stabil turun. Nah, sudah pastinya ketika saya mengambil sarapan pada pagi hari ini,
insulin saya kan naik, tapi saya dapat menurunnya dengan stabil tanpa mendadak turun. Ini membantu saya untuk mengawal kolesterol dalam tubuh badan saya. Samping penggunaan obat, kolesterol kan lebih membantu saya dalam usaha saya untuk menurunkan bacaan kolesterol yang tinggi. Saya harap keputusan saya yang saya ambil pada bulan 2 akan dapat keputusan yang baik. Saya berharap, tapi saya telah banyak kali makan makanan yang tidak baik. Saya harus belajar pada kesilapan saya yang telah saya buat. Jadi sekarang ini saya sudah mencapai 11 menit jalan-jalan. Nah, saya tidak boleh terus duduk. Selepas saya makan, saya belajar sesuatu daripada Google, daripada sosial media, bahwa apabila kita sudah makan, kita tidak boleh terus duduk. Nah, itu akan membuatkan akan meningkatkan kolesterol kita. Jadi cara ini mungkin bagus untuk mengawal paras kolesterol di dalam tubuh badan saya. Ini ada lebih kurang 15 menit pun sudah cukup baik. Mungkin saya akan melakukan squat di sini. Seorang tidak akan nampak. Kita akan melakukan squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita akan buat calf raise untuk otot di bagian calf sebanyak 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ada mempunyai lebih kurang 1 menit lagi. Kita akan end kita punya vlog. Kayaknya ada burung di situ. Mungkin ada orang bagi dia makan, atau ada nasi. Walaupun setelah melakukan squat tadi, saya boleh merasakan saya punya bagian kaki ada rasa terbakar sedikit dia punya. Itu bagus, karena beban yang kita itu dapat dirasakan di bagian kaki kita. Jadi saya akan menahan rasa lapar lagi pada hari ini dan meneruskan
usaha saya. Unreal food, kurangkan nasi supaya kesan pada batu lesor itu menjadi lebih baik. Terima kasih.